Jadi sifat aku tuh kayak suka marah-marah gitu loh. Terus kayak suka ngamuk-ngamuk gitu. Terus aku tanya sama temanku, aku bilang, kamu ada dukun nggak ya? Aku bilang, aku kok suka marah-marah sendiri, aku bilang. Terus udah gitu temanku bilang kayak gini, eh kamu mau cari dukun? Ayo tak bawa, kata dia. Namanya Mbak Sri. Ya dia orang Blitar. Dia bilang, ya udah aku ajak kamu temuin dukun gitu ya. Nah waktu itu ternyata itu bukan dukun. Aku tuh dibawa ke gereja. Itu namanya? Apa namanya? Itu namanya? Apa namanya? Gila dan bego, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi pandir, sahabat. Astaga. Pandir ya. Sudahlah pandir, dipandir-pandirkan pula sama kawannya. Itulah Oten ya sahabat. Ya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari Oten-Oten yang pandir. Ya, kalau kita membahas oten-oten ini sahabat, itu tidak jauh-jauh dari perdukunan gitu ya. Beberapa hari ini saya ditemukan dengan video-video oten yang membahas dukun gitu sahabat. Oleh karena itu jadi kepikiran bagi saya, apa sih sebetulnya dukun itu, atau kepanjangan dari dukun itu apa. Sehingga sepertiga malam tadi saya menemukan ternyata kepanjangan dari dukun itu adalah dungu kuclu ngibul sahabat. Astaga. Saya ulangi ya, dukun oten ini ternyata kepanjangannya adalah dungu, kuclu, dan ngibul sahabat. Nah itulah para oten, sesuai, pas, cocok. Kenapa saya katakan dungu? Seperti di awal video tadi, dia katanya mau pergi ke dukun, ternyata dikibulin sama kawannya. Perginya kemana? Ke gereja. Ya meskipun memang di sana nanti dia juga bertemu dengan dukun gitu. Kucluk kan ya, dungu, kucluk, dan ngibul gitu. Isinya ngibul semua gitu ya sahabat. Di mana letak ngibulnya dia? Nah, salah satu contohnya adalah video berikut ini. Nah, dari waktu saya di pesantren itu, saudaraku terkasih, di situ ada satu mahasiswi, dia asal dari Aceh. Kalau dipikir-pikir dari Aceh, saudaraku, dia sekolah di pesantren di Jawa Timur itu kan sangat jauh gitu. Tapi karena dia ingin mencari ilmu, dia perjuangkan. Jadi siswi ini, saudaraku terkasih sahabat, dia setiap bulan itu pasti dia kesurupan. Setiap bulan dia pasti kesurupan gitu. Jadi kalau waktu dia kumat, kita teman-teman yang di dalam itu dia langsung menulis ayat kursi. Karena kan kalau dibilang ayat kursi ini adalah surat untuk minta perlindungan dari Allah. Dan ayat kursi ini adalah ayat yang mengusir setan. Jadi begitu ayat kursi ini ditulis pakai bahasa Arab, barulah kita kita lipat kecil-kecil kayak bola gitu, saudaraku terkasih sahabat. Jadi kalau nanti yang mahasiswinya dikumat, dia melihat setan, itu dia setannya. Baru kertas tadi yang ada tulisan bahasa Arab tadi ayat kursi, itu kita lemparkan. Terus nanti udah kita lemparkan, si siswi ini bilang, dia datang lagi, itu sampai berapa kali, saudaraku terkasih sahabat. Jadi setiap dia datang, kita lempar dengan kertas yang bertuliskan bahasa Arab tadi, itulah ayat kursi. Tapi dari situ pun, saudaraku terkasih, itu nggak sembuh. Iblisnya tidak lepas. Itu kan belum apa-apa lagi MU udah mulai melawak. Akan jelas sekali ngibulnya orang ini sahabat. Katanya untuk menyadarkan orang yang kesurupan itu, tulislah ayat kursi di kertas, lalu digulung-gulung, lemparkan. Dan ternyata berulang kali dia lakukan itu, jinnya nggak keluar-keluar katanya. Lalu dia menyalahkan Al-Quran. Al-Quran ini nggak mempan. Kan ngibul kali dia.
Kalau pertanyaannya, apakah ayat kursi itu bisa untuk mengusir setan? Bisa. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia berkata kepada Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Jadi berdasarkan hadis ini, ayat kursi itu bisa menjaga diri kita dari gangguan jin. Dan karena memang ayat kursi ini adalah salah satu ayat yang ditakuti oleh jin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Dan tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya atau ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Wa huwal aliyyul azim. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, jadi kalau ayat kursi ini adalah ayat yang paling ditakuti oleh jin, benar. Karena di sini tergambar semuanya tentang hakikat Tuhan itu. Hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesombongan jin dan iblis di sini bisa dibantahkan. Jadi dibaca ya Oten, bukan digulung-gulung lalu dilemparkan. Kelihatan kali dungumu dan kucluk serta ngibulmu itu. Karena itu tidak akan berhasil. Nah, ini yang dijadikan oleh Oten ini. Ternyata ayat Al-Quran itu, ayat kursi itu tidak berhasil mengeluarkan jin dalam tubuh kawannya yang kesurupan itu. Sehingga dia murtad. Sementara banyak sekali kawan-kawan kita yang Kristen sadar dan masuk Islam gara-gara ayat ini. Salah satunya yang berikut ini, sahabat. Ada banyak ayat ya, saya tertarik. Tapi satu ayat saja yang paling, dia macam magnet tau. Bila saya baca ayat ini, dia dia melekat. Iaitu surah Al-Baqarah. Surah kedua ayat 255. Apa? Ayat kursi. So, last kali saya tanya diri saya, Lim, kamu nak sembah pencipta ke ciptaan? Saya kata, saya mesti mau sembah pencipta lah. Sembah ciptaan, dia bukan Tuhan. So, saya nak sembah pencipta. Saya tak mau sembah ciptaan. Terjemah dalam bahasa Arab, kalau saya tak mau sembah apa-apa dalam alam ini, La ilaha illallah. So, ayat inilah buat saya tertarik kepada agama Islam. Inilah suatu kebebasan. Bagi saya sesuatu yang sangat-sangat, bagi saya lah sebaik-baik hadiah, sebaik-baik pemberian yang manusia boleh terima di muka bumi ini. Bagi saya, ini untuk mengenali siapa pencipta kamu. Jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Mau gimana lagi kan? Nah, itu penjelasan Bro Lim Joyson ya sahabat. Dia mu'alaf karena ayat kursi. Nah, sekarang Anda saja lah yang berpikir ya, Oten-Oten ya. Mana yang lebih masuk akal? Penjelasan Bro Lim atau penjelasan anak dukun tadi? Bro Lim menjelaskan bahwa ayat kursi itu di sana dia merasakan itulah hakikat Tuhan. Ya, kemahaagungan Tuhan. Nah, sementara Kapuyuk bin Kapin yang kerjaannya memelet si lamhot yang menyuruh barang lamhot yang panjang hitam itu untuk berdiri dan menemuinya. Ular ini adalah ular hitam, besar, panjang. Jadi sedikit saya kasih gambaran, saudaraku terkasih.
mantranya itu, hai engkau ular, pergilah kamu ke tempat si Lamhot, dimanapun saat dia berada. Kalau dia tidur, posisinya bangunkan. Kalau dia sudah bangun, suruh dia berdiri. Kalau dia sudah berdiri, suruh dia melangkah, tarik, bawa ke sini. Setan. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Jadi silahkanlah Anda berpikir ya, mana yang masuk akal penjelasan Brolim atau penjelasan Kapuyok bin Kapindiang tukang pelet Lamhot yang barangnya panjang, hitam, dan berdiri, sahabat. Nah kemudian sahabat, pada hari peringatan mu'alaf sedunia ini, saya juga mau kasih tahu bahwa kalau Oten, mereka itu murtad kebanyakan karena dipengaruhi orang dan dikibulin oleh kawannya sahabat. Berbeda jauh dengan para mu'alaf. Yang mu'alaf pasti karena kesadaran sendiri. Bukan paksaan. Bukan iming-iming, apalagi dikibulin ya. Nah berikut saya perlihatkan dua fenomena yang berbeda ini sahabat. Bapak Ibu sekalian, Jamaah Masjid Al-Hijrah, alhamdulillahirrahmanirrahim, di bertepatan di malam barokah ini, malam Jumat, dan di bulan mu'alaf ini, dan bertambah lagi saudara seiman kita yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Ibu, Nggih. mau masuk Islam leres? Iya, bener. Ya. Ada paksaan? Enggak? Enggak ada. Kemudian ada ya, mungkin ada yang ngimin-ngimin? Enggak. Janjiin? Enggak ada. Tulus dari hati Ibu nggih? Nggih. Kepengen masuk agama Islam nggih? Ya. 22 Desember 2022 Masehi. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, Katolik. Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah. selain Allah. Dan saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Nah itu mu'alaf ya sahabat. Jadi dia datang sendiri, keikhlasan dirinya sendiri untuk memeluk Islam. Nggak ada ceritanya saya ada masalah, suka marah-marah, lalu saya bertanya ke teman, kamu punya dukun nggak? Lalu dibawa ke masjid. Nggak ada. Nah bagaimana dengan Oten? Nah berikut faktanya sahabat. Jadi sifat aku tuh kayak suka marah-marah gitu loh. Terus kayak suka ngamuk-ngamuk gitu. Terus aku tanya sama temanku, aku bilang, kamu ada dukun gak ya? Aku bilang, aku kok suka marah-marah sendiri, aku bilang. Terus aku kadang-kadang tuh kayak gimana ya, suka ngambek gitu loh, tapi tanpa sebab gitu. Nah terus udah gitu temenku bilang kayak gini, kamu mau cari dukun, ayo tak bawa, kata dia, namanya Mbak Sri. Ya dia orang Blitar. Dia bilang, ya udah aku ajak kamu temuin dukun gitu ya. Nah waktu itu ternyata itu bukan dukun, aku tuh dibawa ke gereja. Itu namanya? Apa namanya? Itu namanya? Apa namanya? Gila dan bego, saudara-saudara. Apa namanya? Itu namanya Kapuyok bin Kapindiang, saudara-saudara. Ya hanya Kapuyok dan Kapindiang ya yang bisa dibohongi, atau domba bin Kambiang ya yang bisa dibohongi dan dikibulin gitu kan. Ya tapi sedomba-dombanya kambing, sekambing-kambingnya domba, atau sekapuyok-kapuyoknya Kapindiang, yang hewan ini nggak pernah dikibulin oleh temannya sendiri sahabat. Nah ini ngaku manusia yang notabene punya akal pikiran, tapi mudah saja dikibulin. Ini kan lebih parah lagi daripada Kapuyok Kapindiang Kambiang bin domba. Ya silakanlah Anda berpikir sendiri ya sahabat. Jadi di hari yang berbahagia ini, di tanggal 25 Desember, hari peringatan mu'alaf sedunia ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan Anda terhadap channel ini. Mudah-mudahan channel ini selalu memberikan hiburan dan menaikkan imun kebahagiaan kita. Dan mudah-mudahan harapan kita, kawan-kawan kita semakin kuat imannya terhadap Islam. Dan kepada kawan-kawan kita yang hari ini masih Oten,
mudah-mudahan menjadi open ya, menjadi terbuka akal dan pikirannya. Demikian video Oten Pandir ini saudara. Sampai jumpa di video Oten Pandir berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang, intip-intip konten abang, suka lihat kesaksian yang sangat membanggakan. Pernah aku nonton, ada pendeta suka bohong, ada juga yang omong kosong, menghujat Islam seenak udel, sampai kudoakan udelnya bolong. Ya Rib. Malam kudus, sunyi senyap. Yesus naik sepeda, haleluya.